Terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 TPMB 2019. Di sini kami. Perkenalkan, nama saya Syahrin Nur Fajri dengan NIM 19.34. Perkenalkan, nama saya Gabriela Argadeta Budi dengan NIM 1903. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Arestiti dari kelompok 3 dengan NIM 19.03036. Di sini saya Gracia Rombing dengan NIM 19.03042. Di sini saya akan Di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai tentang kromium. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan membahas mengenai kromium atau Cr. Salah satu logam dengan golongan transisi sini adalah kromium. Kromium sendiri berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata kroma yang artinya warna. Dalam struktur kimia, kromium merupakan dari simbol Cr dan merupakan salah satu unsur logam berat. Dan kromium sendiri memiliki nomor atom Na 24 dan berat logam 51,996. Dan kromium ini ditemukan oleh Fajolin pada tahun 1797. 1 tahun setelah unsur ini ditemukan, diperoleh cara untuk mendapatkan ion kromium itu sendiri. Logam kromium murni tidaklah dapat ditemukan di alam, melainkan di alam itu berupa unsur persenyawaan padat atau mineral dengan unsur-unsur lainnya. Sebagai bahan mineral, kromium paling banyak ditemukan dalam bentuk kromit atau FeO, Cr2O3, dan kadang-kadang pada batuan mineral, kromit juga ditemukan pada logam magnesium, aluminium, dan senyawa SiO3. Logam-logam dan senyawa silika tersebut dalam mineral kromit bukanlah merupakan penyusun pada kromit, melainkan berperan sebagai pengotor atau impurities. Sumber kromium. Di alam, kromium tidak dapat ditemukan sebagai logam bebas, tapi dapat ditemukan berupa mineral kromium dan banyak ditemukan di Rusia, Brazil, Amerika Serikat, dan Tasmania. Selain itu, kromium juga dapat ditemukan di matahari, meteorit, kerak batu, dan air laut. Biji utama krom adalah kromit yang ditemukan di Zimbabwe, Rusia, Selandia Baru, Turki, Iran, Albania, Finlandia, Republik Demokrasi Madagaskar, dan Filipina. Logam ini biasanya dihasilkan dengan mereduksi krom oksida dengan aluminium. Kromium adalah elemen yang secara alamiah ditemukan dalam konsentrasi yang rendah di batuan, hewan, tanaman, tanah, debu vulkanik, dan juga gas. Kromium terdapat di alam dalam beberapa bentuk senyawa yang berbeda. Bentuk yang paling umum adalah kromium 0 dan kromium 3 serta kromium 4. Kromium 4 dan kromium 0 umumnya dihasilkan dari proses industri. Untuk manfaat kromium itu yang pertama itu bisa digunakan untuk mengeraskan baja atau membuat stainless steel atau untuk membentuk paduan. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk memberi warna hijau pada kaca zamrud. Yang ketiga merupakan suatu pigmen khususnya krom kuning. Yang keempat digunakan dalam industri tekstil sebagai mordant. Kemudian yang kelima di bidang biologi itu kromium memiliki peran penting dalam metabolisme glukosa. Kemudian yang keenam digunakan dalam plating untuk menghasilkan permukaan yang indah dan keras serta untuk mencegah korosi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat kromium, di mana kromium mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Sangat keras, mempunyai titik leleh dan didih tinggi di atas titik leleh dan titik didih unsur-unsur transisi deretan pertama lainnya. Bilangan oksidasi yang terpenting adalah plus 2, plus 3, dan plus 6. Mengapa sih dikatakan penting? Dikarenakan reaksi dan senyawa kromium yang sering ditemukan hanya menyangkut kromium dengan bilangan oksidasi plus 2, plus 3, dan plus 6. Bilangan oksidasi plus 2, plus 3, dan plus 6 ini adalah bilangan yang menyatakan sifat muatan spesi tersebut ketika terbentuk dari atom-atomnya yang netral. Kita bisa lihat di samping ini,
Sifat fisik dari kromium. Ada massa jenis yang memiliki sifat kromium 7,15 gram per cm kubik dan titik lebur dan lain sebagainya. Kemudian di samping ini kita bisa lihat sifat kimia kromium. Sifat kimia kromium ada nomor atom dengan sifat kimia 24, ada massa atom dan lain sebagainya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi pada kromium. Yang pertama, reaksi kromium dengan udara. Logam kromium tidak bereaksi dengan udara atau oksigen pada suhu kamar. Yang kedua, reaksi kromium dengan air. Logam kromium tidak bereaksi dengan air pada suhu kamar. Yang ketiga adalah reaksi kromium dengan halogen, yaitu A. Fluorida. Kromium bereaksi langsung dengan fluorin, F2, pada suhu 400 derajat Celcius dan 200-300 atmosfer untuk membentuk kromium 6, fluorida, CrF6. Yang B. Klorida. Di bawah kondisi yang masih ringan, logam kromium dapat bereaksi dengan unsur klorin, Cl2, membentuk CrCl3. Yang C. Bromida. Di bawah kondisi yang masih ringan, logam kromium dapat bereaksi dengan unsur bromida, Br2, membentuk CrBr3. Yang D. Iodida. Di bawah kondisi yang masih ringan, logam kromium dapat bereaksi dengan unsur iodida, I2, membentuk CrI3. Yang keempat adalah reaksi kromium dengan asam. Logam kromium larut dalam asam klorida encer untuk membentuk larutan Cr2 serta gas hidrogen H2. Yang kelima adalah reaksi kromium dengan oksida. Reaksi ini dapat membentuk beberapa senyawa, diantaranya kromium dioksida, kromium trioksida, dikromium trioksida, dan trikromium tetraoksida. Yang keenam adalah sulfida. Reaksi kromium dengan sulfida dapat membentuk beberapa senyawa, diantaranya kromium sulfida dan dikromium trisulfida. Yang ketujuh adalah nitrida. Reaksi kromium dengan nitrida dapat membentuk senyawa kromium nitrida Cr(N). Yang kedelapan adalah karbonil. Reaksi kromium dengan karbonil dapat membentuk senyawa kromium heksakarbonil CrCO6. Kerugian kromium. Kromium 3 dapat menyebabkan ruam kulit, gangguan pada metabolisme, gangguan diabetes, dan gangguan jantung. Dan juga kromium 6 berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama bagi orang-orang yang bekerja pada industri tekstil. Jika pada saat bernapas ada kromium 6, dapat menyebabkan iritasi dan hidung mimisan. Apabila kromium ini juga terkena di area kulit, dapat menyebabkan dermatitis dan kanker kulit. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kromium. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.